Oke, bismillahirrahmanirrahim. Statistika lanjut pertemuan 2 dengan judul distribusi normal dan normal baku. Jadi di sebelumnya kan kita udah dikasih gambaran buat pertemuan 2, tapi ini bahasnya pelan-pelan gitu, kayak dibahasnya dikit-dikit doang gitu. Nah, di sini ada soal sama ada gambar, entah lah ya, gue sebutannya kurva mungkin. Nah, di sini kan ada keterangan Z lebih dari 1,52. Maksudnya apa? Kalau menurut gue yang gue tangkap itu Z itu arsir. Jadi yang kita arsir itu adalah lebih dari 1,52. Karena 1,52 itu plus gitu atau enggak ada bukan minus ya. Berarti minus itu kan di kiri. Nih, ini ada lambang kiri, ada lambang plus. Kalau plus itu di kanan daripada 0. Jadi kita kasih garis sembarang di sini, nanti di sini ya garis. Nah, si garis ini punya si 1,52. Nah, yang diarsir itu kan lebih dari 1,52. Berarti setelahnya dari 1,52 garis setelah garis. Yang diarsir sini setelah di garis karena dia lebih dari 1,52 maka dikurang 0,5. Kenapa? Karena ibaratnya ini kan dari 0 sampai seterusnya gitu. Itu 0,5. Punya 0,5. Kenapa? Ya dari sononya memang begitu. Nah, ini karena di wilayah 0,5 itu ternyata ada wilayah baru nih. Wilayah barunya itu yaitu ini 1,52. Jadi mau nggak mau si 1,52-nya itu dikurang sama yang punya wilayah gitu. 1,52 itu kalau kita lihat di tabel Z ya. Dia hasilnya 0,4357. Nah, sesuai standar dari dosen gue itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, dari 0,4357 sama 0,5 gedean mana? 0,5 kan, jadi 0,5 dikurang 0,457. Setelah dapat dapatlah 0,0643. Nah, ini untuk jawaban kalau yang Z lebih dari ya. Nah, kalau yang kurang dari itu berarti dia yang diarsir itu yang sebelum gitu. Sebelumnya. Kalau setelahnya kan ke kanan sebelumnya. Berarti itu mencakup sampai ke belakang sini. Kenapa begitu? Karena kan yang di belakang 1,52 itu kan kurang dari 1,52. Berarti mencakup semuanya sampai pojok gitu logikanya. Nah, jarak dari sini ke sini itu hasilnya itu 0,4357. Terus dari jarak dari 0 sampai tahingga itu 0,5. Berarti karena dia punya wilayah baru gitu. Ini kan wilayah sini kan 0,5 nih. Anggap aja sini 0,5. Ternyata dia punya wilayah baru nih di sini. Nah, berarti ditambah. Jadi 0,5 ditambah 0,4357. Hasilnya itu adalah nih 0,9357. Itu untuk yang kurang dari. Intinya kalau misalnya dia wilayahnya nambah gitu. Gimana kita tahu sih kalau wilayah itu nambah atau kurang? Ya kita lihat aja kan ibaratnya di sini ada arsirannya tuh. Di arsirannya itu nih udah kalau kurang dari nilai tersebut kan ngecakup semua wilayah. Nah, berarti wilayah yang semula ditambah wilayah yang baru. Kalau ini kenapa nggak ditambah? Karena ini dia ada di wilayah yang nggak diarsir nih 0,5. Jadi dia dikurang. Harus ibaratnya sungkem lah sama si 0,5 ini gitu. Nah, habis itu ada soal minus 1,52 kurang dari Z kurang dari 1,52. Waduh, gimana nih? Nah, berarti dia dikempit atau di antara dari minus 1,52 sama 1,52 plus. Nah, di sini kan ada lambang minus. Minus di sini cuma buat tentuin posisinya aja ya di bagian sininya. Nah, ini karena dia minus 1,52 berarti di belakang gitu, di belakang 0. Karena dia 1,52 berarti di setelahnya. Jadi yang diarsir itu yang di antara kedua itu. Set gitu. Dari minus 1,52 sampai 1,52. Nah, ini masing-masing itu 1,52 itu hasilnya itu 0,4357. Karena dia yang dicari itu di antara keduanya itu jadi ditambah. Kenapa nggak dikurang bagian sini, nggak dikurang bagian sini? Karena yang dicari itu ya di bagian minus 1,52 sampai 1,52 aja gitu, di bagian sini aja. Nggak ke sana, nggak ke sini. Jadi dia ditambah. Jadi hasil dari minus 1,52 sama 1,52 karena mereka nilainya sama jadi ditambah nilai yang sama gitu. Ngomong apa dah? Karena dia nilainya sama jadi dia ditambah sekawan gitu. Hasilnya 0,874. Setelah itu ada lebih dari ini, luas gitu. Luas lebih dari ini nggak ada Z-nya jadi luas sama dengan lebih dari 1,52. Berarti minus 1,52. Kalau minus itu kan di belakang 0 lah. Jadi di belakang 0 ada minus 1,52. Berarti yang diarsir itu adalah ya seterusnya 1,52 sampai terus. Nah, seperti yang gue bilang, wilayah dari garis 0 sampai seterusnya itu kan 0,5. Ternyata dia dapat wilayah baru nih, yaitu minus 1,52. Atau kalau di tabel Z ini itu 0,4357. Jadi 0,5 ditambah 0,4357 hasilnya adalah 0,9357. Ini buat yang materi sebelumnya. Nah, ini untuk materi yang sekarang. Sama sebenarnya penjelasan kayak tadi. Gitu sih.
Ya kurang lebih sama sih nih. Misalnya di sini ada Z gitu. Luas Z kurang dari 1,25. Berarti yang kita arsir itu yang sebelumnya gitu. Sebelum kurang dari 1,25. Nah, di sini kita bikin tabel. Nah, karena 1,25 itu adalah plus, berarti dia setelah 0. Nah, ini 1,25 yang di arsir itu kan kurang dari berarti sini. Atau kalau misalnya kita potong gitu. Nah, ini kita ini apa? Ini wilayah dari sini doang nih. Nah, situ ya doang. Anggap aja kayak gitu doang. Yang kita arsir kan sini semua. Nah, ini hasilnya kan 0,5. 0,5 ditambah arsiran baru. Itu 0,3944 berarti ditambah. Intinya nilai yang angka gede dikurang angka kecil tuh, gitu. Nah, setelahnya ada lebih dari 1,25. Kalau lebih berarti setelah 0. Setelah 0 gitu. Setelah 0 ada 1,25. Nah, yang diarsir itu berarti setelah dari 1,25 yang diarsirnya. Karena dia ada di wilayah sini, dia kan anggapnya di sini nih. Anggapnya ada di sini. Nah, karena dia ada di wilayah sini, berarti mau nggak mau dia harus sungkem gitu sama wilayah ini. Wilayah ini kan 0,5, wilayah yang baru ini yang diarsir itu kan 0,3944. Berarti 0,5 dikurang 0,3944 itu hasilnya adalah 0,1056 gitu. Nah, iya yang ini yang gue bilang ya, minus di sini maksudnya buat nandain posisinya gitu. Kalau misalnya minus 1,5 berarti di sini. Kalau 1,5 di kanan gitu. Di sini setelahnya ada soal dari minus 1,25 kurang dari Z kurang dari 1,25. Nah, dia diapit kedua ini. Otomatis kalau diapit itu nilainya plus ya, yang maksudnya ditambah gitu. Ini ada minus 1,25 sama 1,25. Berarti kurang lebih begini. Diarsir. Kita cari nih 1,25 itu tabel Z itu hasilnya segini. Karena yang dicari ini doang ditambah. Jadilah 0,788 gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal cerita. Bentar. Contoh soal cerita itu di sini kita baca dulu. Rata-rata produktivitas di Lampung pada tahun 2020 adalah 6 ton per hektar. Intinya kalau ada soal dengan kata rata-rata, nah itu udah pasti itu adalah nih lambang ini gue nggak tahu sebutannya tapi ini kayak X gitu tapi versi apa lah. Nah, kenapa kita nggak ngambil yang 2020? Karena 2020 itu menandakan waktu ya atau tahun gitu. Sedangkan yang jadi konteks rata-ratanya itu sebesar 6 ton gitu. Jadi kalau ada kata-kata rata-rata itu udah pasti yang X. Dengan simpangan baku. Simpangan baku itu adalah standar deviasi gitu. Standar deviasi. Tahu dari mana? Jadi di pertemuan pertama itu kan ada nih. Di sini kan ada standar deviasi atau simpangan baku. Jadi otomatis kalau ada kata-kata simpangan baku atau standar deviasi, maka itu adalah standar deviasi atau simpangan baku ya. Tadi mana nih? Nah, kalau standar deviasi atau simpangan baku itu ya lambang ini kayak 0 gitu. Kayak 0 sama 6 gitu tapi miring gitu. Lanjut. Apabila luasnya yang sawah yang di Lampung 100.000 hektar dan produktivitas padi berisi normal data. Nah, di sini ada A, B, C-nya gitu. A-nya itu berapa luas sawah yang memiliki produktivitas lebih dari 8 ton. Nah, itu kalau 8 ton itu berarti X lebih dari 8. Ini kurang dari, berarti X kurang dari 5. Antara 4 sampai 7 berarti X kurang dari 4 kurang dari X kurang dari 7 gitu. Intinya kalau ada antara berarti ya yang kayak tadi diapit kedua gitu. Nah, di sini kan intinya itu berapa luas sawah. Sedangkan di sini luas sawahnya di Lampung itu 100.000 hektar. Berarti nanti ini bakal kita kalin gitu. Kita kalin nilai dari luas dikali dengan 100.000 hektar, maka itu hasil luas sawahnya gitu. Soalnya kalau ada keterangan berapa luas atau berapa jumlah bla 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 bla, berarti dikali sama di soal itunya gitu. Apa dah. Nah, gimana cara pengerjaannya? Nah, pengerjaannya kita kan udah diketahui nih. X-nya yang pertama kan tadi kan lebih dari 8 ton. Nah, berarti X lebih dari 8 sama ini apalah sebutannya 6 gitu. Yang 6 terus yang simpangan bakunya 0,9. Nah, pertama kita cari Z. Karena ini masih X, jadi kita harus rubah ke Z. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di sebelumnya, ini kan langsung Z. Ini Z. Nah, Z gitu. Z itu udah nandain nilai, dan kita udah bisa langsung kerjain. Sedangkan kalau misalnya masih X, itu kita harus rubah dulu ke dalam Z. Nah, rumus Z itu adalah X dikurang logo ini, simbol ini di per simpangan baku. Nah, X itu yang kita punya itu 8. X-nya ngambil dari sini ya. X itu 8 dikurang yang ini 6 per 0,9. Jadilah 2,22 untuk nilai Z. Nah,
Setelah dapat kita cari luasnya. Luas sama kayak soal sebelumnya gitu. Kayak biasa aja Z lebih dari 2,22. Loh kok Z lebih dari 2,22 itu maksudnya apa? Nah, Z-nya itu lebih dari 2,22 itu hasil dari Z itu sendiri. Kan sebelumnya kan X lebih dari 8. Nah, kita rubah jadi Z lebih dari hasil Z itu sendiri gitu. Maaf. Nah, setelah kita dapat 2,22, kita lihat nih di ininya, apalah sebutannya. Berarti yang kita arsir itu adalah lebih dari 2,22. Nah, di sini kan 2,22. Kita arsir di sini. Sedangkan nilai dari 0 ke 2,22 itu adalah 0,4868. Nah, nilai dari 0 sampai plus terusnya itu kan 0,5. Sedangkan dia yang diarsir itu ada di tengah-tengah wilayah 0,5. Jadi mau nggak mau dia harus dikurang gitu. Atau nih perbandingannya gini lihatnya. Ini dari versi setengahnya gitu. Ini kan 0,25. Ini 0,4868. Mau nggak mau jadi 0,5 dikurang ini gitu. Buat dapetin wilayah ini doang, dia harus dikurangin sama wilayah keseluruhannya gitu. Nah, setelah kita tahu gitu 0,5 kurang bla bla bla, dapatlah 0,0132. Karena sebelumnya di soal A itu kita ditujukan buat nyari luas sawah gitu, luas sawah. Berarti nilai dari luas itu dikali sawahnya tadi berapa hektar? 100.000 hektar. Jadi 0,0132 dapat dari sini dikali 100 hektar dapat dari soal. Tuh. Itu hasilnya adalah 1320 hektar. Itu untuk jawaban yang A. Buat jawaban B, C itu sama aja. Ini cuman perbedaan di kurang dari sama lebih dari gitu. Kita lihat di arsirnya, oh ternyata dia ada di tengah-tengah, ada di wilayah ini nih, wilayah milik 0,5. Jadi mau nggak mau dia harus dikurang gitu. Dikurang, habis itu dapatlah hasil 0,1335. Karena kita disuruh nyari juga luas sawahnya ya kayak tadi dikali 100.000 hektar. Yang C juga nih, yang C nih. Yang C itu kan diapit 4. Tadi kan antara 4 sampai 7, berarti 4 kurang dari X kurang dari 7. Kok bisa sih antara 4 sampai 7 tuh 4 kurang X kurang 7? Kok nggak bisa 7 kurang dari X kurang dari 4 gitu? Nggak, kita ngambilnya itu dari angka terkecil sampai ke gede. Itu ini sih pendapat dari gue pribadi sih. Kalau yang gue tangkep ya. Jadi ya kurang lebih begitu. Nah, kalau kita dapat ada dua soal gitu, dua soal X, berarti kita cari dulu masing-masing X1 dan X2. Maksudnya gimana? X1 itu yang paling kiri, X2 itu yang kanan gitu. X1 kita ambil 4, X2 itu 7. Nah, dari X itu kita rubah ke Z. Z-nya ya rumusnya kayak tadi. X dikurang yang lambang ini per 6. Nah, di sini kan X-nya beda. X-nya yang pertama itu 4, X yang kedua itu 7. Kita cari nilai Z. Dapatlah Z pertama itu minus 2,22. Terus yang Z keduanya itu adalah 1,11. Nah, kita dari nilai Z1 sama Z2 ini kita taruhlah ke sini. Jadi minus 2,2. Oh, ternyata dia minus nih, berarti sebelum dari 0. Kalau 1,11 berarti setelah dari 0. Nah, yang dicari itu adalah di tengah-tengah sini yang diarsir nih. Setelah diarsir berarti 0 ke minus 2,22 itu berapa hasilnya gitu. Minus 2,22 itu nih hasilnya berapa gitu. Kalau di tabel Z gak ada minus ya, dia adanya plus. Ini cuman buat posisi doang seperti yang gue bilang. Oh, 2,22 hasilnya 0,4868 nih. Sedangkan 1,11 itu tabel Z-nya itu 0,365. Nah, karena dia yang dicari sini doang berarti ditambah. Hasil dari ini sama hasil dari ini ditambah, dapatlah 0,853. Nah, terus kita cari luas sawah. Luas sawah kali 100 dapatlah 85.330 hektar. Satu lagi nih, ada soal juga dari dosen. Ini soal cerita juga. Intinya kalau ada rata-rata nih. PT Mercu Buana mempunyai karyawan 200 orang dengan umur rata-rata. Oh, berarti rata-rata lambangnya ini nih, rata-rata ini. Terus dan standar deviasi. Nah, udah jelas banget standar deviasi berarti yang lambangnya ini. Nah, ini kenapa 200 orang itu gue buletin. Ini sama kayak yang tadi 100.000 hektar gitu. 100.000 hektar berarti ini 200 orang. Udah di soal itu cuma ada 3 angka ini dong. Jadi kita suruh nyari berapa banyaknya karyawan gitu. Sedangkan karyawan yang di PT Mercu Buana itu ada 200 orang gitu. Jadi kita suruh nyari nanti luas itu dikali karyawan ini. Nah, gue akan bahas nomor yang A aja karena di sini ada yang beda nih. Selebihnya yang B sama C itu ya sama tuh, di bawah berarti X kurang dari 39, X lebih dari 46 gitu. Nah, di sini khusus yang ini dia ada di antara 40 sampai 45. Nah, emang bedanya apa nih? Kan sama-sama berarti 40 kurang dari X kurang dari 45. Bedanya dia ada di satu wilayah. Bedanya itu dia ada di satu wilayah, enggak di antara 0. Kan sebelumnya kan kalau ini
dia ada di kirinya 0, ada di kanannya 0 gitu. Untuk soal yang diapit gini. Sedangkan kalau ini dia ada di kanannya 0. Nah, jadi yang bikin permasalahannya itu dia nggak ditambah. Kenapa nggak ditambah? Karena dia kan yang dicari itu kan di antara 40 nggak, bentar, ini kan 40 sampai 45. Berarti otomatis kita cari nilai X1 sama X2 dong. Nah, X1 X2 dapatlah, kita rubah ke dalam Z1 Z2, dapatlah 1 2. Nah, 1 2 ini kita kirimlah ke bagian sini. Otomatis kan 1 sama 2 kan setelah 0 ya, karena ini kan nilainya plus. Berarti 1 sama 2 nih. Yang dicari 1 2. Kenapa nggak dari 0 ke 2? Karena sama aja kayak 1 kurang dari Z kurang dari 2. Berarti yang kita cari itu di antara 1 sama 2, bukan 0 ke 2. Kan kalau sebelumnya itu kan nih. Sebelumnya itu dia minus 22, 2,2 no, minus berarti di bawah 0 kurang dari Z kurang dari plus gitu. Jadi dia ngelingkup minus ke plus gitu. Jadi ditambah sini doang. Kalau di sini dia ada di wilayah si 0 sampai seterusnya. Di mana kan 0 sampai seterusnya itu kan 0,5. Jadi mau nggak mau dia nilai dari 1 ke 2 itu dikurang 0 ke seterusnya. Nah, kita rinciin. Ini kalau Z, kalau 1 itu hasilnya apa? Kalau di tabel Z itu 1 itu berarti 1,00. Nih, misal kalau kita nemu Z itu kayak Z2 doang, Z3 doang, Z8 doang, berarti yang kita cari di tabel itu ya kayak Z8 berarti 8,00 gitu. Sama aja gitu. Kalau didesimalin gitu. Nah, tadi mana nih? Nah, pas kita dapat 1 sama 2 itu, nah, setelah kita dapat itu hasilnya 0,1359. Udah selesai? Belum. Kita baru dapat luas. Karena di sini berapa banyak karyawan. Nah, sedangkan karyawan di PT ini itu ada 200 orang. Berarti hasil dari luas itu dikali karyawan, hasilnya adalah 27,18. Maka banyak karyawan pada level staff menengah. Karena kan ini disuruh kan, yang disuruh itu kan adalah level staff menengah gitu. Jadi banyaknya pada staff menengah sebanyak 27,18 orang mungkin gitu ya. Terima kasih.